Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dua wanita yang berlawanan. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Namun, kakinya baru saja melangkah ke depan saat sosok Anggun muncul di depannya disertai dengan wangi. Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Cao Ying punya masalah? Tidak ada. Saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Ayo pergi bersama. Cao Ying tersenyum manis. Wajahnya yang indah menunjukkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang dapat membawa malapetaka bagi suatu negara dan rakyatnya. Senyuman dan kerutannya cukup untuk membuat seorang pria tergila-gila padanya. Xiao Yan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap dia terlibat konflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di hatinya, ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa. Ying saudara Xiao Yan selalu punya banyak hal untuk ditangani. Kebetulan, kawasan bintang akan dibuka 2 hari lagi. Pada saat itu, si tua-tua Mu Gu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindunginya saat waktunya tiba. Ya, kata-kata saudara Song cukup. Xiao Yan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya. Dia agak takut pada penyihir Cao Ying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song Qing telah melangkah maju. Dia akan segera mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyuman mempesona di wajah Cao Ying ditarik. Dia dengan lemah menyatakan, tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Song Qing muram saat mendengar kata-kata Cao Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Cao Ying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, tampaknya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasan lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melemparkan tatapan menyedihkan ke Song Qing. Meskipun tindakan Song Qing meninggalkan temannya pada saat kritis memang tidak tahu malu, perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup menyedihkan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Saat itulah Cao Ying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawa renyah dan lembutnya membuat seseorang merasakan tulangnya melunak. Ekspresi Song Qing berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kejauhan. Dia dengan kasar mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Cao Ying berjalan jauh ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang masalah yang tidak penting. Sikap memikatnya yang sesekali menutupi mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Mata mereka mengandung sedikit rasa iri saat melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak bisa ditebak. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya.
Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya di alam pil? Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang menuju Xiaoyan. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiaoyan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiaoyan bersama dengan Cao Ying. Dokter peri kecil. Hati Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Cao Ying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti fotonya terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan dokter peri kecil tidak semenarik penampilan Cao Ying, itu berisi kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang setelah tubuh racun sedihnya benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu perlahan menghilang. Dokter peri kecil saat ini sama seperti gadis yang dilihat Xiaoyan di kota Qingshan, memiliki keanggunan yang anggun seperti peri. Jika Cao Ying dideskripsikan sebagai penyihir yang menyihir dan memikat, dokter peri kecil itu seperti peri yang jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sangat berbeda. Namun, keduanya memikat. Mata cantik Little Fairy Doctor berkedip lembut saat melihat Xiaoyan berjalan dengan cepat. Setelah melihat ekspresi di matanya, kecerdasannya memahami segala sesuatu di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyuman hangat. Halo, Cao Ying. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Senyuman memikat terlihat di wajah Cao Ying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada lembutnya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Aku telah mengikuti Xiaoyan kembali. Anda tidak keberatan, kan? Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan, tetapi dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Obrolan kosong antar teman. Apa yang ada dalam pikiran? Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar menampakkan senyuman tipis saat dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang menjalin hubungan dengan Xiaoyan. Xiaoyan di samping tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, Anda bisa datang lebih sering untuk bermain. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum tipis. Namun, nadanya mengandung maksud untuk mengirim tamu ini pergi. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Pasti." Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiaoyan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyuman di wajah Cao Ying perlahan menghilang saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Dengus lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur yang menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. "Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku." Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apa-apa, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiaoyan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga berwarna merah cerah. Dia tanpa sadar tertawa. "Kamu benar-benar berani tertawa."
yang Anda lakukan hanyalah menarik wanita. Dokter peri kecil tanpa sadar menegurnya karena rasa malu ketika dia mendengar Xiao Yan tertawa. Anda ingin mengelola wanita yang saya tarik. Xiao Yan tersenyum saat dia menggoda. Wajah cantik Little Fairy Doctor menjadi sedikit merah setelah mendengar godaannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia lemparkan dari mulutnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. Hehe, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan dokter peri kecil Jie, kakak perempuan. Saya pasti akan melaporkan ini ke Cailin Jie. Saat kita pergi saat itu, dia menyuruhku untuk membunuhmu jika aku melihatmu dipikat oleh wanita lain. Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Ziyan berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya terayun ke depan dan ke belakang. Bunuh aku. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hal semacam ini adalah spesialisasi Cailin. Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi begitu sulit dipahami, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, benar, di mana Xiongsan? Apakah dia tidak bersamamu? Dia telah menetap di luar menara pil. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Ziyan mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan menelannya. Baru setelah itu dia berkata seperti orang tua, saya datang ke sini untuk membantu Anda. Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat manis. Apa sikapmu ini? Ziyan sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus, tanpa bantuan saya jamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Berdetak. Cangkir teh Xiao Yan yang baru saja dikirim ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Ziyan. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya, apa maksudmu? HMPH, apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan api 3000 pembakaran? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk menundukkannya dengan paksa? Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan berkata, aku tahu bahwa menara pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti api hati yang jatuh di Akademi Dalam. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami sadar bahwa 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Flame Heart Fallen. Namun, hal-hal yang seharusnya menjadi masalah ketika dia memikirkannya. Betapa buruknya hal yang bahkan menyebabkan trio Xuan Kongzi memperlakukan dengan serius? Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Ziyan saat dia melihat bahwa Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, aku bisa memberitahumu ini. Namun, Anda harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang Anda peroleh dari Xiongsan setiap hari. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Anak kecil yang rakus ini. Baiklah, baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe. Ziyan tertawa. Baru setelah itu dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul.
Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya bertahan. Meskipun itu hanya ilusi, itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang menyelimuti ruangan. Aku mendengar dokter peri kecil JJ menyebutkan bahwa kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. The 3000 Burning Flame yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3000 Burning Flame, tapi mengapa Zian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah? Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.